Salam BBB, berbagi bersama berkembang. Saya Budi Wibowo, pembina dari komunitas BBB. Kali ini saya akan menjelaskan tentang berbagai kesalahan-kesalahan utama yang sering dilakukan oleh para penjual. Pada episode 1 saya sudah menjelaskan tentang pemahaman dasar, selling, penampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh penjual. Kemudian pada episode 2, saya sudah menjelaskan tentang product knowledge, analisa pesaing dan calon pembeli, mengatasi hambatan bertemu calon pembeli, dan persiapan penjualan lainnya. Kemudian pada episode ketiga, saya sudah menjelaskan tentang tahapan pembukaan, penggalian informasi, dan presentasi. Pada episode keempat, saya telah menjelaskan tentang tahapan negosiasi dan closing atau penutupan. Nah, kali ini saya akan melanjutkan, saya akan menjelaskan tentang beberapa kesalahan utama yang sering dilakukan oleh para penjual. Pertama adalah kesalahan yang sering dilakukan para penjual, yaitu mendominasi pembicaraan dan tidak konsentrasi dalam mendengarkan. Seperti yang pernah saya sampaikan di episode yang lalu, yang sebelumnya ya, bahwa penjual yang baik itu tidak banyak bicara, tetapi bicaranya itu hanya sekitar 30% saja. Nah, 70%-nya apa? Yaitu bertanya dan mendengarkan. Jadi penjual akan salah kalau dia banyak sekali bicaranya, malah mendominasi pembicaraan. Dan juga dia tidak konsentrasi dalam mendengarkan sehingga tidak paham atau tidak mengerti apa yang dibutuhkan oleh calon pembeli. Nah, mendengar dengan baik itu berarti Anda harus berusaha melihat permasalahan dari sudut pandang calon pembeli, bukan dari sudut pandang Anda. Nah, jadi biasanya saya minta pada selling atau sales, ayo bayangkan kalau Anda adalah calon pembeli. Ya, kita bayangkan apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda harapkan. Dengan demikian, Anda bisa mengetahui cara berpikir atau apa yang ada di pikiran kira-kira pada calon pembeli Anda. Selain itu, Anda juga harus belajar mendengarkan. Nah, ini sering sekali saya melihat bahwa dalam training-training sales yang ada itu hanya diajari cara bicara gitu. Padahal sebenarnya seorang sales yang baik itu harus pintar mendengarkan, memahami apa yang permasalahan apa yang ada pada calon pembeli, apa kebutuhannya dan apa keinginannya. Nah, oleh karena itu Anda harus berlatih bagaimana mendengarkan yang baik. Nah, itu ya. Jadi kesalahan yang pertama. Kemudian kesalahan yang sering saya temukan dengan calon kesalahan yang sering saya temukan dari para sales itu adalah berdebat dengan calon pembeli. Tentu Anda sadar ya harusnya bahwa penjelasan yang Anda berikan kemungkinan tidak semuanya akan disetujui oleh calon pembeli. Jadi sangat mungkin calon pembeli itu ada yang tidak setuju dengan pendapat-pendapat Anda. Nah, kalau calon pembeli itu tidak setuju dengan pendapat Anda jangan menentang atau menyalahkan pendapat tersebut. Misalkan dengan kata-kata, wah pendapat Bapak salah. Saya tidak setuju dengan pendapat Bapak. Nah, itu jangan dilakukan seperti itu. Nanti bisa terjadi perdebatan. Meskipun dalam perdebatan itu Anda menang ya, hal tersebut tetap akan merugikan kita. Karena apa? Karena calon pembeli akan merasa kalah berdebat, akan merasa direndahkan dan merasa tidak dihargai. Dan tentunya kalau calon pembeli itu tidak merasa dihargai, ya tentu sangat kecil kemungkinannya dia beli produk kita. Lalu bagaimana? Apa yang harusnya Anda lakukan? Gunakan kalimat yang halus saja
untuk menyatakan pendapat Anda yang berbeda tersebut. Misalkan seperti ini ya, betul Pak, mungkin pendapat Bapak benar, tapi sebaiknya Bapak juga mempertimbangkan hal ini loh Pak. Nah, ini contohnya ya. Atau contoh yang lain, benar Pak, tapi bisa saja hal tersebut bukan karena ini Pak, tetapi karena masalah itu. Nah itu. Jadi kalimatnya halus sehingga terkesan kita tidak menyangkal atau menentang pendapat dari calon pembeli. Karena kalau calon pembeli ditentang ya tentunya dia akhirnya tidak mau beli produk dari kita. Nah, kesalahan yang berikutnya adalah, ini sering sekali saya temuin dari para sales yang saya ajar ya, yaitu merasa takut untuk menjual. Ini terutama saya temukan pada sales-sales yang baru belajar menjual atau belum berpengalaman menjual ya. Mereka merasa takut ditolak, takut diremehkan, takut salah bicara, takut tidak mampu menerangkan, takut gagal melakukan penjualan, dan berbagai macam ketakutan-ketakutan lainnya. Nah, kalau Anda ingin sukses menjual, ya ketakutan tersebut harus diatasi. Caranya bagaimana? Ya, Anda harus membangkitkan kepercayaan diri Anda bahwa Anda harus bisa menjual. Dan jangan takut kalau gagal menjual. Karena gagal itu adalah hal yang sangat biasa. Gagal menjual itu bukan kiamat ya. Masih terbuka luas kesempatan-kesempatan lainnya dalam masa yang mendatang. Pembeli itu kan bukan hanya satu. Ada ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu yang bisa membeli produk kita. Jadi gagal satu, ya itu biasa. Carilah pembeli-pembeli lain ya. Jadi ya kalau ditolak biasa aja lah, jangan terlalu kecewa. Nah, saya selalu menganjurkan kepada para penjual-penjual pemula itu agar mereka berani. Saya selalu mengatakan begini, coba sih pikirkan apa sih resiko terburuk bagi penjual? Apa gitu? Paling buruk. Apa Anda dipukul? Dipukul oleh para penjual, para pembeli? Ya tidak mungkin ya. Menurut pengalaman saya, pengalaman terburuk penjual itu ya paling diomelin gitu ya. Ya, diomelin ya, pembeli merasa terganggu ya kita ngomel kenapa mengganggu dan sebagainya. Itu resiko yang paling buruk gitu. Dan kan nggak masalah ya kalau ada pembeli atau calon pembeli ngomel kepada kita kan nggak kehilangan apa-apa. Jadi kalau Anda sudah tahu risiko terburuknya itu hanya seperti itu, kenapa Anda harus takut menjual? Nah, yang paling penting saya anjurkan, semakin sering Anda melakukan penjualan, ya dicoba ya, menjual, maka ketakutan menjual itu akan semakin berkurang. Makanya saya katakan bahwa seorang penjual itu harus berlatih. Berlatihnya di mana? Ya, berlatihnya lah yang langsung jualan juga gitu. Jangan berlatih teori saja, tetapi langsung praktek menjual. Dengan demikian, semakin Anda berpengalaman, ketakutan-ketakutan tersebut akan semakin hilang. Kemudian, kesalahan yang berikutnya adalah sales atau penjual tadi tidak melakukan pencatatan. Nah, saya anjurkan sebaiknya Anda melakukan pencatatan. Bawa notes ya, dibawa ke hadapan para penjual. Maaf, di hadapan para pembeli. Nah, kenapa? Karena kalau Anda membawa notes pada waktu para calon pembeli itu bicara, kita mencatat, itu menurut seorang ahli manajemen, Stephen Schiffman, mengatakan kita memberikan 5 tanda kepada calon pembeli kalau kita melakukan pencatatan. Yaitu pertama adalah calon pembeli itu memegang kendali atas percakapan ini ya. Jadi memang kendalinya pada calon pembeli bukan pada kita. Tentu calon pembeli senang ya kalau memegang kendali. Kemudian yang kedua, kita memberikan pesan bahwa kita akan fokus untuk mencari tahu apa yang pembeli katakan atau apa yang calon pembeli katakan. Kemudian yang ketiga, kita memberikan kesan bahwa kita itu penjual yang profesional, terorganisir dengan baik ya. Bukan penjual abal-abal yang asal jualan aja.
Dan keempat, selanjutnya sama ya, hampir sama dengan yang ketiga, kita adalah calon penjual yang bisa diandalkan, ya. Jadi profesional benar-benar gitu. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, dengan kita melakukan pencatatan itu kita menganggap calon pembeli itu adalah orang yang penting, sehingga apa yang dia katakan kita catat gitu. Kita menghargai dia. Nah, pengalaman saya kalau kita menghargai seseorang gitu ya, orang itu tentunya akan menghargai kita. Dengan demikian, peluang kita melakukan penjualan itu menjadi semakin lebih besar ya. Jadi Anda perlu melakukan pencatatan pada waktu Anda melakukan wawancara atau tanya jawab dengan calon pembeli. Dengan melakukan pencatatan yang baik akan memberikan kesan yang baik dari calon pembeli. Dan yang paling penting juga, Anda akan lebih mudah memahami permasalahan apa dia, kebutuhannya bagaimana, keinginannya bagaimana dari calon pembeli itu. Nah, hal itu tentunya nanti akan memudahkan Anda dalam melakukan presentasi, meyakinkan calon pembeli agar beli dari produk dari kita. Selanjutnya adalah kesalahan yang sering dilakukan adalah melakukan presentasi tanpa menggali informasi terlebih dahulu dengan secara lebih mendalam ya. Ini saya kasih contoh kasus saja ya. Misalkan ada seorang penjual handphone mendekati seorang yang dari penampilannya itu kelihatan kaya ya. Terus kemudian penjual tersebut langsung menawarkan, "Pak, saya punya handphone baru. Hebat loh Pak, handphone ini ya. Kameranya sekian megapiksel, internetnya bisa 5G, kapasitas memorinya sangat besar dan lain-lain dan lain-lain." Dia nerocos untuk menceritakan kehebatan dari handphonenya. Tetapi apa yang terjadi? Oh, ternyata orang itu pergi begitu saja sambil mengatakan, "Wah, maaf, Dek, saya tidak perlu handphone yang canggih. Saya itu pakai handphone hanya untuk telepon dan WhatsApp saja." Nah, kejadian semacam itu kan tentunya akan mengecewakan Anda sebagai seorang penjual. Nah, jadi penjual tersebut telah membanjiri informasi ke calon pembeli tentang produknya, kehebatan produknya, tanpa menggali informasi tersebut apakah memang hal itu dibutuhkan atau tidak oleh calon pembeli. Ingat ya, bahwa pembeli itu tidak membeli fitur, tapi membeli manfaat. Manfaat yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan dari calon pembeli tersebut. Maka apa yang harus Anda lakukan? Seharusnya ya sesuai dengan episode yang lalu yang sudah saya jelaskan, galilah informasi yang dalam, sedalam mungkin tentang kebutuhan dan keinginan calon pembeli. Setelah itu lakukan presentasi keunggulan produk Anda sesuai dengan kebutuhan dan keinginan calon pembeli. Nah, selanjutnya, nah ini kesalahan yang sering dilakukan, menjelek-jelekkan pesaing gitu. Ada dalam satu pelatihan yang saya sampaikan, ada peserta itu ngomong, "Saya Pak Budi, jualan biasa aja susah, kalau Pak Budi melarang saya menjelek-jelekkan pesaing, bagaimana bisa laku?" Menurut saya pendapat itu adalah pendapat yang salah ya. Karena justru kalau kita menjelekkan pesaing dengan harapan calon pembeli produk kita, itu salah besar gitu. Kalau kita menjelek-jelekkan pesaing, kesan calon pembeli pada kita itu negatif. Ya, Anda dianggap apa ya? Ya tidak pantas lah, tidak etis kok menjelek-jelekkan orang lain gitu. Dan itu merusak integritas Anda. Dan kalau Anda dianggap tidak capable, tidak ada integritasnya, maka calon pembeli tentu tidak mau membeli dari Anda. Nah, jadi yang penting Anda boleh menekankan atau menunjukkan keunggulan kelebihan produk Anda, tetapi tidak perlu menjelek-jelekan produk kompetitor Anda. Jadi Anda nggak boleh mengatakan sini, "Pak, produk merek X itu jelek Pak, kalah jauh dengan produksi kami." Itu nggak boleh. Ya, mereka nganggap Anda tidak etis gitu. Malah mereka ya ini penjual yang nggak profesional kok ngomongnya kayak gini. Tetapi Anda boleh mengatakan seperti ini, "Pak, produk kami itu mempunyai kelebihan ya Pak, yaitu ini kelebihan produk kami. Silahkan Pak, maaf ya, Bapak boleh membandingkan dengan produk lain, misalkan dengan produk merek X. Boleh, silahkan dibandingkan produk kami dengan produk tersebut." Nah, dengan kalimat tersebut kan berarti kita tidak menjelek-jelekkan, kan cuman kita mengatakan bahwa produk kita punya kelebihan gitu.
bukan berarti menjelekkan produk orang lain. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi, Anda boleh menginformasikan kelebihan produk Anda, tapi dilarang menjelekkan kejelekan-kejelekan dari produk pesaing. Kemudian kesalahan berikutnya adalah tidak melakukan perencanaan penjualan dengan baik ya. Anda menjual itu tidak direncanakan sehingga waktu Anda terbuang percuma. Anda datang ke pembeli tanpa perjanjian. Pada waktu Anda datang pembeli itu tersebut tidak ada. Nah, itu tentunya akan membuat percuma, membuang-buang waktu Anda. Jadi saya sarankan ya sebelum ketemu pembeli ya buatlah janji dulu untuk bertemu gitu. Jangan langsung datang begitu saja. Itu membuang-buang waktu Anda. Memang untuk meningkatkan penjualan harus bertemu dengan sebanyak mungkin calon pembeli. Tetapi harus direncanakan dengan baik sehingga efektif dan efisien gitu. Jadi kalau menurut pengalaman saya ya, kalau Anda kerja katakanlah seminggu 6 hari, Senin sampai Sabtu, ya kalau saya Sabtu tidak saya gunakan untuk jualan, tetapi Sabtu digunakan untuk membuat perencanaan siapa saja yang kita ketemui minggu depan dan kita hubungin pada saat itu, kita buat janji. Kalau Anda kerja 5 hari, misalkan Senin sampai Jumat, mungkin Jumat setengah hari ya, Jumat siang sampai Anda pulang ke rumah, nah Anda buat perencanaan untuk minggu depan, buatlah janji ya, lakukan kontak dulu untuk membuat perjanjian. Kemudian kesalahan berikutnya, karena kita mungkin kenal baik dengan atasannya ya, dengan bosnya gitu, terus kita menganggap atau meremehkan bawahan pembuat keputusan. Anda perlu ingat ya dalam episode yang sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa pembelian itu tidak hanya bergantung pada yang membuat keputusan, tetapi juga tergantung dari siapa yang pakai produk dan siapa yang mempengaruhi pembuatan keputusan. Jadi misalkan Anda membuat zat kimia untuk mengolah limbah suatu industri, Anda selain meyakinkan pembuat keputusan yaitu direktur dan general manager, Anda juga harus meyakinkan pengguna lain, penggunanya yaitu menghasilkan bagian pengolahan limbah. Anda juga harus meyakinkan orang-orang yang mempengaruhi pembuatan keputusan, misalkan manajer produksi, manajer pembelian, dan manajer keuangan. Jadi sekali lagi, jangan remehkan bawahannya ya. Anda harus baik. Baik itu mulai dari atas sampai bawah. Nah, baru setelah Anda memang baik, menjalin hubungan baik dengan semua pihak yang terkait dengan keputusan pembelian, insya Allah produk Anda akan laku. Jadi sekali lagi, jangan remehkan bawahan pembuat keputusan ya. Kemudian kesalahan lagi, tidak bangga dengan produk yang dijualnya. Nah, kita jualan tetapi tidak bangga dengan produk yang dijual. Nah, itu Anda tidak boleh seperti itu. Anda harus bangga dan yakin terhadap produk yang Anda jual. Janganlah Anda berharap bisa sukses dalam penjualan kalau Anda tidak mempunyai kebanggaan terhadap produk yang Anda jual. Anda harus menjual dengan antusias, penuh dengan kebanggaan. Nah, kalau Anda sendiri tidak percaya terhadap produk yang dijual, bagaimana Anda bisa meyakinkan orang lain atau calon pembeli agar beli dari produk Anda? Jelas itu tidak bisa. Jadi sekali lagi, Anda harus yakinlah bahwa produk yang Anda jual itu memang membawa manfaat bagi calon pembeli. Nah, itu yang paling penting, ya. Kemudian berikutnya, kesalahan yang sering dilakukan adalah terburu-buru dalam menjual ya, karena ingin cepat laku itu ya. Informasinya menggalinya sekedarnya aja, presentasi sekedarnya, menjelaskannya itu juga ala kadarnya. Belum buying signal, terus sudah mencoba melakukan penutupan. Nah, kalau Anda melakukan seperti itu ya jelas gagal gitu ya. Karena memang penjualan itu perlu tahapan ya. Kita harus sabar menjalani tahapan-tahapan tersebut dengan tekun ya. Sabar, hati-hati ya seperti saya sebutkan ya. Kita bertemu ya, berkenalan, menggali informasi, memberikan presentasi, mengatasi hambatan, baru kalau ada buying sinyal baru kita coba closing. Dan kalau pembeli laku, calon pembeli masih ragu, lakukan, yakinkan lagi, ya. Jadi begitu, sabar ya dalam menjual. Memang harus ada tahapannya gitu. Jangan tergesa-gesa. Kalau Anda tergesa-gesa, malah hasilnya
pasti tidak akan maksimal ya. Nah, demikian ya materi tentang selling skill episode kelima, yaitu berapa kesalahan utama, sudah saya jelaskan barusan. Nah, untuk episode ke-6 ya ikuti saja ya. Berikutnya nanti akan kami jelaskan atau saya jelaskan tentang bagaimana penjualan jarak jauh atau penjualan non tatap muka. Baik, demikian penjelasan saya. Kalau ingin bertanya, tolong isi komen di bawah ini ya. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng ya yang ada di bawah, dan jangan juga lupa untuk like dari channel ini ya. Nah, bagi pemirsa yang baru bergabung di channel ini, silahkan melihat berbagai video pembelajaran lainnya. Banyak sekali video-video pembelajaran yang insya Allah akan bermanfaat bagi Anda. Ayo ikut berbagi ya. Dengan cara apa? Dengan cara membagikan channel tempat belajarnya para UKM ini kepada yang lain, agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dengan belajar pada channel ini. Salam BBB, berbagi bersama berkembang. Terima kasih.